Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mahkamah Agung merespon aksi protes di persidangan dengan terdakwa Rizik Syihab Selasa lalu. Ketua Mahkamah Agung Syafruddin menilai telah terjadi penyerangan terhadap kehormatan hakim dalam sidang itu. Dalam forum silaturahmi nasional Ikatan Hakim seluruh Indonesia, Syafruddin meminta IKHI untuk terus memperjuangkan Undang-Undang Contempt of Court agar tidak terjadi lagi tindakan-tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat hakim. Pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan mempertanyakan kualitas para pengacara yang membela Rizik Syihab. Aksi protes di tengah persidangan dapat berakibat sanksi. Bahkan majelis hakim berhak mengeluarkan mereka yang berlaku tidak sopan di ruang sidang. Tapi kalau bahasa tidak santun di ruang sidang, ketua majelis berhak untuk mengusir ya. Tapi soal tadi betul yang Abdul katakan ya bahwa karena undang-undang yang nggak ada, yang ada masalah. Tapi mungkin rekan-rekan advokat terhadap advokat yang bertingkah laku di luar batas di ruang sidang menunjuk hakim, menunjuk jaksa itu perlu diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Cuman sekarang advokatnya yang mana? Ya, apakah advokat itu memenuhi persyaratan tadi profesional atau betul-betul layak seorang sarjana hukum ada advokat itu perlu dipertanyakan. Di sisi lain, meski mendapat penolakan keras dari terdakwa Rizik Syihab dan para pengacara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap akan menggelar sidang virtual Jumat mendatang. Pihaknya memastikan telah memperbaiki gangguan jaringan internet dan meminta masyarakat tetap dapat mengikuti persidangan melalui live streaming di akun YouTube milik Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk melihat kesiapan dari jaringan koneksi dan juga audio. Jadi tetap hadir secara virtual. Mengenai nanti apakah sidang itu seperti yang mereka sampaikan akan hadir di sini, ya belum ditentukan. Tapi khusus untuk besok, sidang itu tetap dilakukan secara online atau virtual. Komisi Yudisial memastikan akan memproses dugaan pelanggaran etik maupun perilaku merendahkan martabat hakim di persidangan. KY meminta semua pihak menghormati lembaga peradilan agar marwah dan kewibawaan lembaga peradilan benar-benar terjaga dengan baik. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahasnya sudah kami undang juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngandro dan pakar hukum pidana Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Agus Surono. Pak Agus dan Pak Andi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, ini udah di loudspeaker kok. Ya, Pak Andi, Anda sudah bisa mendengar saya? Ya, bisa. Halo, gimana? Pak Andi? Ya, halo. Oke, baik. Karena Anda sudah bisa jelas mendengar pertanyaan saya, bagaimana sejauh ini tanggapan dari MA mengenai tindakan dan teriakan kuasa hukum dari Rizik Syihab mengatakan hakim zalim, silakan sidang dengan tembok dan kemudian melakukan walkout. Apakah masuk dalam kategori penghinaan terhadap pengadilan, Pak Andi? Begini, beberapa waktu lalu kita sudah membuat atau mengeluarkan Perma nomor 5 tahun 2020. Nah, Perma ini dimaksudkan untuk mengatur tata tertib persidangan agar majelis hakim yang bersidang maupun para pihak atau pengunjung merasa aman berada di dalam ruang persidangan begitu. Nah, di dalam Perma nomor 4, saya masukkan dalam Perma nomor 5 tahun 2020 ini yang mengatur tentang tata tertib persidangan dan pengamanan persidangan, di dalam pasal 4, saya ulangi, di dalam pasal 4 ayat 10 kalau tidak salah, setiap orang dilarang membuat kegaduhan ya atau bersorak di ruang persidangan yang mengakibatkan bahwa persidangan itu terganggu ya. Itu di dalam pasal 4 ayat 10. Demikian juga di dalam pasal 4 ayat 16 juga di situ diatur siapapun atau setiap orang
dilarang menghina hakim, aparatur pengadilan, atau para pihak, termasuk saksi-saksi maupun Ya. ahli. Mengacu Ya, dengan selanjutnya kejadian di dalam yang pasal terjadi ini 17, dan kemudian berkaitan dengan Perma nomor 5 tahun 2020, apakah memang dilihat ada penghinaan dalam sidang? Nah, itu jelas dikatakan di situ dilarang melakukan kegaduhan, dilarang menghina hakim, ya, maupun pihak-pihak yang terkait dengan persidangan itu, misalnya jaksa atau penuntut umum atau Ya. saksi. Nah, di situ di dalam ayat 7, saya maksudkan di dalam ya pasal berikutnya menyatakan bahwa pelanggaran hal-hal yang dilarang dilakukan di persidangan itu dapat dikualifikasi sebagai penghinaan atau contempt of court, ya, penghinaan Oke. terhadap lembaga peradilan. Baik, saya akan ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana Anda melihat kejadian tersebut, ada tindakan atau sikap dari pengacara Rizik Syihab? Apakah kemudian ini berkaitan, ada yang mengatakan juga kurang tegasnya majelis hakim dalam sidang? Saya kira tidak demikian ya. Kalau kita harus perhatikan bahwa di dalam proses pemeriksaan di pengadilan itu memang kewenangan penuh itu ada pada majelis hakim. Ya, tentu dalam hal ini ada ketua majelis hakim yang kemudian mengatur jalannya proses persidangan. Nah, pihak-pihak yang kemudian ada di dalam proses persidangan itu seperti jaksa penuntut umum, kemudian ada kuasa hukum, ada terdakwa dan seterusnya, maka kemudian harus tunduk kepada apa yang memang menjadi kewenangan sepenuhnya oleh majelis hakim. Artinya bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Andi Sasanganro terkait dengan Perma nomor 5 dan bahkan juga ada Perma nomor 4 yang terkait dengan jalannya proses persidangan di pengadilan dalam perkara-perkara pidana, konteksnya dalam situasi di tengah pandemi kan sudah ada juga diatur bahwa bagaimana hak-hak dari terdakwa itu bisa memberikan keterangannya secara telekonferensi, kemudian ahli juga bisa memberikan secara telekonferensi. Nah, ini diatur dalam kerangka untuk tetap menjamin adanya suatu protokol kesehatan dan peradilan yang berlangsung di dalam peradilan perkara pidana ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian ya. Jadi bukan persoalan dari bagaimana apakah majelis hakim tidak tidak, tapi tentu seorang advokat, seorang kuasa hukum yang mempunyai mempunyai satu hak tertentu, kewenangan tertentu di dalam menjalankan profesinya sebagai profesi yang terhormat atau profesi yang sangat terhormat, maka kemudian tentu harus menjaga etika, ya, menjaga etika dalam proses persidangan di pengadilan begitu. Oke, baik. Pak Andi dan Pak Agus, kita harus jeda. Kami akan lanjutkan diskusi ini. Sidang berikutnya adalah besok, ada antisipasi lebih jauh dari sisi keamanan dan menyambung tadi penjelasan dari kedua narasumber, apakah majelis hakim bisa menjatuhkan sanksi kepada pengacara termasuk juga Rizik Syihab. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Pak Andi, saya akan kembali ke Anda. Dengan situasi yang terjadi kemarin, sejauh mana hakim jika memiliki keyakinan ada contempt of court bisa melakukan sebuah proses hukum kepada pihak-pihak yang melanggar? Pak Andi. Jadi memang di dalam KUHAP juga itu diatur di dalam pasal 218 ya, yang menyatakan dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Nah, kemudian di pasal 217-nya juga dikatakan itu segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan secara cermat. Nah, kalau memang majelis hakim menilai bahwa itu sudah merasa dihina, merasa terjadi kegaduhan dan lain-lain sebagainya yang mengganggu jalannya persidangan itu, ya itu bisa saja menindaklanjuti untuk melaporkan kepada maksud saya kepada penyidik begitu untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian tentu juga kita arif dan bijak melihat bahwa di dalam situasi atau di dalam
persidangan ini memang ada gangguan. Makanya sidang ditunda karena di dalam Perma nomor 4 tahun 2020 itu apabila ada gangguan memang ya sidang ditunda, tidak memaksakan untuk melanjutkan karena ini menyangkut hak-hak para pihak. Jadi tentu juga ya kita memang harus menahan diri untuk bersabar karena dengan persidangan melalui virtual, melalui secara elektronik itulah jalan yang terbaik untuk melayani para pencari keadilan, untuk menyelenggarakan peradilan, ya karena pengadilan juga dikejar, didesak oleh masa penahanan tentunya. Jadi kalau persidangan ini tidak dimanage sedemikian rupa, nah makanya lahirlah Perma nomor 4 tahun 2020 itu untuk mengatur sedemikian. Dan tentu dengan memperhatikan hak terdakwa begitu, ya. Hak terdakwa jadi tidak hanya menyelenggarakan peradilan begitu saja, hanya sekedar untuk menyelesaikan perkara, tidak hanya tapi hak semua itu, pihak tapi juga dijaga di situ. Menghargai hak-hak hukum para pihak, ya, untuk menemukan suatu kebenaran material, suatu kebenaran yang sejati. Baik, Pak Agus, saya akan ke Anda. Besok ini akan ada sidang lanjutannya di PN Jaktim. Antisipasi apa yang bisa dilakukan, termasuk juga salah satunya adalah walkout yang dilakukan. Itu juga termasuk penghinaan terhadap lembaga peradilan, Pak Agus? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam kewenangan untuk mengadili suatu perkara, itu kan kewenangan ada pada majelis hakim, ya. Untuk mengatur jalannya proses persidangan juga demikian. Khusus untuk perkara pidana dalam situasi seperti pandemi sekarang ini kan tadi juga sudah saya sampaikan ada Perma nomor 4 yang kemudian itu harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk juga oleh pihak kuasa hukum dari pihak terdakwa begitu. Artinya semua harus patuh terhadap proses jalannya persidangan di dalam kaitannya dengan proses persidangan besok, ya, hari Jumat itu. Semua harus tunduk kepada mekanisme yang ada. Ya, saya kira KUHAP juga sudah memberikan ruang sedemikian rupa, hak terdakwa juga kemudian sudah dijamin. Begitu ya juga peraturan-peraturan yang pelaksanaan dari KUHAP tersebut juga sudah memberikan satu jaminan perlindungan kepada siapapun juga. Dalam konteks perkara pidana adalah ada kewenangan-kewenangan dari jaksa penuntut umum juga harus diberikan suatu hak yang sama. Kemudian demikian juga dari hak terdakwa dan juga kuasa hukumnya. Nah, tentu mestinya etika bagaimana kemudian bersidang dan seterusnya itu juga harus diperhatikan karena bagaimana juga adalah sebagai satu subsistem dalam sistem peradilan pidana, apakah itu advokat, ya, apakah kemudian ada majelis hakim, ya, dan aparat penegak hukum yang lainnya. Ini kan merupakan satu komponen yang bisa memberikan satu keadilan, ya, keadilan dalam proses pemeriksaan dalam perkara pidana. Karena inti dari pemeriksaan perkara pidana kan tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa kebenaran material itu dalam rangka untuk mewujudkan keadilan. Saya kira semua pihak harus tunduk, harus patuh kepada proses jalannya pemeriksaan pengadilan yang ini sepenuhnya di dalam kaitannya mengatur peradilan yang ada di dalam persidangan itu adalah menjadi kewenangan sepenuhnya oleh majelis hakim. Baik, kita harapkan sidang yang akan dilanjutkan besok bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih Pak Agus Rono dan Pak Andi Samsan Ngandro atas diskusi kita di Prime Talk, dan pemirsa informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime Talk. Saya Ferry undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,